Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Mencari Waktu. Ya, sesuai janji kita kemarin, di sini kita mau cerita tentang kejadian mistis yang pernah Moyo alami. Nah, gimana Pak? Katanya pernah ngalamin kejadian-kejadian yang agak mistis nih. Aku pernah diceritain belum sih? Udah. Garis besarnya, detailnya belum? Iya. Kayaknya. Jadi gini. Ya udah aku pernah cerita sama kamu. Jadi kejadiannya itu waktu TK lah. Oke, kayak aku ingat-ingat. Kamu percaya nggak sih? Apa? Bukan. Belum situ dulu lah. Kamu masa kecil kamu ingat nggak? Ingat kalau sebatas TK. Tapi kayaknya aku kurang detail deh kalau TK. Nah, tapi kalau SD aku detail. Aku tuh masih iya bener. Kalau untuk detailnya sehari-hari yang kayak gimana kita alami itu kita memang aku skip ya. Udah banyak yang lupa, udah banyak skip. Cuman kalau untuk hal itu tuh sampai saat ini aku cerita merinding nih. Terngiang-ngiang. Enggak, soalnya memang kadang ada beberapa part memori yang kita tuh benar-benar berkesan gitu nggak sih? Berkesan dasin orang berkesan tapi medeni banget, menakutkan untuk usia kamu saat itu sampai sekarang. Iya masih merinding. Yang aku agak inget sih, cuman lebih detailnya mending kamu cerita deh. Jadi waktu itu tuh TK lah, TK nol kecil. Nol kecil atau nol besar, pokoknya masih TK. Aku sakit panas. Panas tinggi banget. Nggak muntaber sih, cuman panas sama pup terus. Diare lah ya. Diare lah. Nah itu selama 3 hari. Selama 3 harian. Nah pas malam itu tiba-tiba aku berasa pup. Ya karena aku hidup di desa yang pada saat itu tuh belum ada orang yang punya kamar mandi di dalam rumah tuh, hanya rumah-rumah tertentu. Jadi kamar mandinya pada di luar semua. MCK-nya di luar. Mandi sama WC toiletnya tuh di luar semua. Ya termasuk rumah. Rumah orang tua aku tuh juga kayak gitu. Nah, jadi WC-nya kan di depan rumah. Itu waktu itu kalau nggak salah itu jam 12-an, setengah 12 malam. Tiba-tiba aku mules banget rasanya. Dan kebetulan di kamar mandi yang di luar kan itu nggak ada penerangan sama sekali. Padahal sih kebun ombak banget. Terus nah mau nggak mau kan pakai senter biasanya. Ya udah waktu itu saking nggak tahannya nahan mules, aku lari duluan. Kamu tahu toh? Tapi minta dianterin. Iya, minta dianterin ibu. Aku tuh bangunin ibu. Bangunin ibu, minta dianterin ibu. Kamu tahu kan rumah bapak ibu kan joglo masih. Yang Jawa banget gitu. Tapi dulu depan itu belum ada tutup pintunya. Masih los. Jadi kayak joglo, bener-bener joglo gitu. Kayak ya joglo. Kalau sekarang kan udah ada kayak apa ya? Pintu penutupnya. Dulu tuh nggak ada. Los gitu. Jadi pintunya yang buat kuncian tuh yang di ruang tengah itu. Nah, itu di sana kan. Aku lari keluar dulu. Lari keluar. Ibu masih cari senter di dalam. Sok pemberani. Bukan sok pemberani, namanya kecil. Karena mules. Udah nggak kuat nahan kan. Nggak pikir panjang, langsung lari ke depan. Nah, dulu kan Mbah Uti masih Sugeng masih hidup. Nah, Mbah Uti tuh, aku tuh lihatnya Mbah Uti. Jadi ini kamar mandi, WC. Jadi kamar mandi sama WC-nya tuh jejer, dekatan gitu lah. Nah, samping WC tuh ada kebun lah, langsung kebun, ada pohon jeruk dan ada pohon melinjo. Apa bahasa Indonesia? Ya melinjo. So, apa ya?
Ya melinjo. Ya melinjo. Melinjo yang buat peng-peng. Betul. Pohon melinjo itu. Nah, sini pohon jeruk, sini melinjo. Lah di bawah pohon melinjo itu aku lihat si Mbak Uti pipis di sana. Tapi emang kadang Mbak Uti pipisnya di situ juga. Enggak. Oh, enggak pernah. Makanya aku tanya waktu aku keluar sampai depan tuh, sampai depan kamar mandi loh, itu kan ada tangga kan. Sebelum sekarang yang bangun kamar mandinya udah dihancurin. Oh, betul. Nah di tangga yang kecil itu, aku tuh lihat Mbak Uti di bawah pohon melinjo itu. Terus akhirnya? Aku tanya. Oh, kamu samperin? Iya, aku merinding asu. Kamu samperin? Oh, aku tuh tanya, Mbak Uti ngopo gitu, Mbak Uti tuh ngapain gitu. Nggak jawab, cuma lambe-lambein tangan gini. Kamu sampai sekarang tuh merinding, berarti itu berkesan banget ke kamu. Berkesan banget, sumpah itu adalah pengalaman yang enggak serius, tapi ini merinding beneran. Konyol sih. Kamu udah gede, udah jadi bapak, anakmu udah 2. tapi itu kejadian TK. Wah sumpah, aku masih inget banget detailnya kayak apa tuh, aku masih inget banget. Tapi mukanya muka Simba. Mukanya tuh nggak kelihatan. Oh, dari belakang. Kamu lihatnya? Enggak, kan gelap, pencahayaan. Kalau untuk face-nya tuh secara detailnya tuh belum nggak kelihatan. Cuma tapi kayak cara berpakaiannya gitu, kayak bentukan Simbah gitu. Dari sanggulnya, terus pakaiannya itu Simbah, bener-bener Simbah. Kayak Uti gitu ya. Setelah aku tanya kan, Simbah ini ngopo, kalau Simbah ini ngapain gitu. Nggak jawab, cuma senyum, yuk. Ngawe-ngawe. Aku, nggak suruh deket gitu. Yaudah, aku langsung nyamperin tuh. Waktu aku nyamperin deket tuh, aku lihat emang Simbah, bener-bener Mbak Uti. Oh kayak wujudnya ya Simbah gitu. Mbak Uti, emang gak ada yang beda. Udah toh, waktu itu aku dipedang gini, dipedang gitu. Oh, sempet dipegang gitu? Iya. Terus? Dipegang, dipedang itu mau diajak jalan lah. Pedang tuh kayak rangkul gitu kan, Pak? Oke. Nah, ibu tuh, kowe ngopo, kowe arep nang ndi gitu. Oh, lele gitu. Kamu tuh ngapain? Kamu tuh mau kemana gitu. Nah, refleks toh. Nengok lah. Langsung nengok, set. Nah, samping ibu itu ada Mbak Uti. Mbak Uti yang beneran? Ya Mbak Uti, di sini Mbak Uti, sana Mbak Uti kan. Terus? Ya udah aku nengok. Oh, nengok ke yang depanmu. Yang di depanmu itu siapa? Medang. Mbak Uti yang aduh. Yang kacau sih. Terus? Udah set, gitu aku cuma nengok gini. Rambutnya udah urai itu. Udah diurai panjang itu. Di matanya hijau. Ya aku tuh cuma gini lah. Enggak. Itu anak TK lo lihat kayak gitu. Enggak bisa ngomong, mau lari sudah enggak bisa. Kaku. Terus ibu nyenteri. Ibu nyenteri jebret. Nah, aku kan cuma gini tuh. Ibu langsung deket tuh loh. Rangkul aku lah. Waktu ibu nyenteri langsung hilang itu si Simbah. sosok yang menyerupai Simbah itu. Menyerupai Simbah itu hilang. Langsung bener-bener hilang. Ya aku langsung dirangkul ibu melayu rangkul. Kamu masih kaku tuh ya, posisi ibu. Gini loh. Jadi ibu langsung nyamperin aku, meluk aku, digendong itu, aku baru bisa nangis. Oh, seketika ibu gendong baru kamu pecah tuh tangisan. Nah, waktu aku nangis, bapak baru keluar kan, bapak di dalam tidur kan. Mungkin denger rame bapak keluar. Nah, di sana nih bapak tuh entah kena ular atau apa gitu. Dikira hewan. Dikira hewan, bukan gitu. Ya disanteri di dekat itu, di dekat WC. Nah, waktu itu kan udah mulai dineng-nengi apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya dibuat tenang lah ya. Lebih dibuat tenang. Udah tenang gitu lah intinya. Udah tenang. Ditanyain. Kamu tadi tuh ngapain gitu. Setelah aku cerita gitu. Aku tadi lihat Mbak Uti gini bla 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 bla. Ke bapak. Ke semua. Oh, ke semua. Ada bapak, ada ibu, ada Mbak Uti. Udah. Wis rapopo, udah enggak apa-apa. Aku ketika mulesku hilang. Itu belum beol lah. Enggak jadi. Sumpah. Enggak jadi pup itu. Udah gendong masuk rumah, jebret. Nah, dari situ mungkin esok harinya kan bapak ke tempat kalau di tempat itu ada orang pintar gitu. Oh, yang lebih tahu, lebih paham. Nanyain gitu. Ya istilahnya cuma
kenapa ki anakku gitu ya. Tapi setelah kejadian kamu lihat itu kamu nggak apa-apa kan? Maksudnya nggak yang Nggak apa-apa. nggak yang Langsung sembuh. oh itu panas tuh. Oh, itu langsung sembuh aku. Karena kaget apa karena dia mau nolong ya? Nggak tahu. Ya, tapi intinya ki Habis kejadian itu sakitnya hilang gitu. ya nggak sakitnya hilang juga nggak seketika gitu. Oh, Nggak. tapi maksudnya berangsur membaik. Ya. Setelah kejadian itu sampai sekarang aku masih ingat detailnya kayak apa. Aduh, sosoknya kayak apa gitu. Tapi itu sorry, bapak tuh sempat nanya ke orang yang lebih tahu, lebih paham, terus katanya apa? Aku nggak tanya kali. Oh, bapak, Yo. ya usia segitulah ya, usia segitulah ya. Aku besar pun aku nggak mau tanya. Oh, Aku oke. nggak mau tahu lah istilahnya. Yang Nggak mau tahu. tapi aku tahu sih rumahmu sampai sekarang bahkan bekas Aku tahu WC. sih rumahmu, aku bojoku. Iya maksudnya sampai sekarang maksudnya WC itu tuh masih ada gitu, belum Iya. dipugar. Nah. Cuman emang itu nggak ada atapnya apa dari dulu? Dulu ada atapnya. Itu kan dulu. Kalau sekarang kan nggak ada. Sorry kalau yang di ada semua nih. Ada semua. Atap. Atapnya tapi pakai seng dulu. Atap seng itu. Tapi setelah itu pokoknya tuh di situ tuh ternyata ya termasuk ya nggak tahu sih benernya kayak apa, cuman waktu bapak sakit tuh ada beberapa orang pinter yang Nyuruh buat ini. yang nebak kalau di situ tuh istilahnya perlu istilah kalau orang Jawa dibersihin lah. Oh. Yuk Tapi emang tak pukuli itu si tembok tuh tak hancurin si tembok kamu WC udah itu. gede kan? Aku udah gede. Tapi emang gimana ya? Jadi tuh lokasinya tuh emang bahkan sampai sekarang aja kalau aku ke situ tuh kayak yang hawanya tuh beda. Iya, masih bener-bener desa ya. Hawanya tuh beda. Enggak, Pak. Jadi kalau bukan desanya, tapi kayak tempat lokasi WC-nya itu WC lama karena itu kan sekarang sampingnya buat garasi mobil. Nah, kalau kita seringnya kita tuh kalau pulang tuh kan malam. Nah, kalau habis keluar dari mobil tuh kayak yang langsung merinding gitu enggak sih? Aku liatin depan. Kan itu kebun pisang tuh. Sekarang kan jadi kebun pisang. Sininya garasi itu kebun pisang. Aku nggak berani. Sampai sekarang. Iya sih. Padahal kita tuh kalau parkir mobil itu pasti ngadepnya si kebun pisang itu dari sampingnya tuh. Parkirnya juga di depan si WC yang cuman kalau dari pohon melinjonya udah nggak ada. Pohon isinya apa sih? Enggak, kayaknya tinggal pohon pisang. Pohon melinjonya udah nggak ada, pohon jeruknya juga udah nggak ada. Pohon mangga sama pohon pisang sekarang. Pohon mangga kan yang sebelah sini. Oh iya. Pohon pisang sama ada satu pohon kelapa. Tapi dulunya itu kandang. Oh, sapi sama kambing, sama ayam juga. Ya masih. Ya bener-bener pelosok lah emang. Buat sekarang aja masih apa ya? Nek cara Jawa ki singup. Nek singup tuh lebih. Hawanya tuh kayak iya enggak ya? Enggak, hawanya beda aja dibanding yang lain. Jadi walaupun di sana tuh masih banyak tempat gelap, tapi kalau di situ tuh kayak yang rasanya ada apa sih gitu. Apalagi rumahnya dia tuh masih yang kayak joglo Jawa, yang bener-bener joglo Jawa ya, Papa. Iya. Itu enggak ada rencana buat dipugar gitu loh. Maksudnya kayak masih serem sih. Justru malah sama mas-mas punya rencana. Kalau istilahnya besok-besok kalau bapak kan udah nggak ada, tapi kalau ibu istilahnya ibu ngizinin. Enggak, maksudnya besok-besoknya gitu loh. Kalau ibu udah nggak ada, itu emang si bangunan tuh mau nggak boleh dipugar. Oh, kalau bisa emang dibagusin aja ya. Maksudnya dibersihin lah. Kayak yang ada yang lapuk ya. Jadi kita kalau pulang ke rumah gitu emang ya masih sama dari kita kecil sampai kita. Itu emang bener sih, bagus sih kalau gitu. Oh, ya udah itu aja. Kalau kamu ada kejadian mistis gitu pernah alami? Jadi tuh sebenarnya kejadian mistisnya tuh nggak sendiri. Kalau aku tuh nggak sendiri. Aku juga masih kecil. Cuman tuh saat itu aku punya sepupu itu namanya Farah. Nah apa? Mending dibuat di konten selanjutnya aja ceritanya. Cerita mistisku. Tapi mungkin nanti ceritanya nggak bisa sedetail Moyo sih. Karena aku bukan pengingat yang baik. Cuman untuk kejadian itu sih aku masih paham banget sih.
masih terlintas lah gitu. Oke, coba kita minta saran dari teman-teman. Misalkan teman-teman pengen dengar cerita dari Rian, mungkin bisa komen di apa. Iya kali ya. Kalau menarik aku akan ceritain, tapi kalau enggak kayaknya skip aja. Cari yang perlahannya. Udah gitu aja ya.